Jadi ya seorang manusia itu harus berani mencoba. Ya intinya jangan takut lah, jalani dulu aja. Terus juga jangan salah milih, pahami lagi organisasinya. Halo Sobat Aksi, selamat datang dalam Pod Aksi yang kedua. Setelah podcast yang pertama tayang beberapa waktu yang lalu, kali ini kita hadir lagi dengan tema yang baru nih. Betul banget nih Kak. Nah, di podcast yang kedua ini kita akan membahas mengenai organisasi versus kuliah. Sebelum kita masuk ke podcast kita, perkenalan terlebih dahulu ya Kak. Halo, perkenalkan aku Cintania Adaningrum. Dan saya juga Bayu Inggati yang akan membersamai kalian dalam podcast kali ini. Oh iya, di sini kita juga udah kedatangan narasumber podcast yang ganteng-ganteng nih Kak. Halo Kak Eksa dan Kak Hanif. Halo. Sebelumnya mungkin Kak Eksa dan Kak Hanif bisa perkenalan dulu nih. Nah, mungkin dari Kak Eksa dulu. Oke, perkenalkan, namaku Mikael Eksa Adinugraha, bisa dipanggil Mika ataupun Eksa. Apa kabar nih Kak? Kabar baik nih, sehat-sehat aja. Bayu juga sehat-sehat aja. Alhamdulillah sehat Kak. Nah, di tengah pandemi seperti ini Kak Eksa lagi sibuk ngapain aja nih? Kalau aku selain kuliah ya paling kan ngerjain tugas kuliah, terus ada juga kepanitiaan sama mungkin bantu-bantu bapak sama ibu di rumah buat ngurusin budidaya tanaman. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan perkenalan dengan narasumber yang kedua nih, yang pastinya tidak kalah gantengnya sama Kak Eksa. Untuk Kak Hanif bisa perkenalan dulu nih. Oke, perkenalkan namaku Ramadhani Hanifah Reza, biasa dipanggil Hanif, asalnya dari Cilacap, Jawa Tengah. Apa kabar Kak Hanif nih? Sehat-sehat aja kan? Alhamdulillah sehat. Kamu apa kabar Cintania? Sehat dong tentunya. Lagi sibuk ngapain aja nih Kak? Kalau aku sibuk kuliah, ngerjain tugas, organisasi, sama besok sih mau itu sih ada kesibukan bantuin bapak nggarap nilai. Wah, semangat dong. Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke podcast kita ya Kak. Nah, seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, dalam podcast ini kita bakal membahas tentang organisasi versus kuliah. Untuk yang pertama, aku mau nanya nih Kak, menurut Kak Eksa dan Kak Hanif itu gimana sih pendapat kakak-kakak terkait kehidupan organisasi di kampus ini? Nah, mungkin dari Kak Eksa bisa menjawab dulu. Oke, jadi mengenai kehidupan organisasi di kampus ya mungkin buat teman-teman yang ada di sini yang nonton ini kan mungkin belum merasakan bagaimana kuliah di offline terus juga organisasi di offline, jadi ya mungkin bakal berbeda pandangannya sedikit dengan apa yang aku ucapkan ini. Akan merasakannya kalau pas organisasi offline itu ya seru-seru aja karena kan kita bisa bertemu dengan teman satu organisasi kita tersebut, terus juga bisa bertemu dari organisasi lain, terutama kalau misalnya lagi main-main di sekretnya Himaksi itu kan jadi satu dengan sekret formal lain kan, jadi misalnya dari PE, dari Diksi, terus ada dari BEM, PADB dan lain-lain. Jadi di situ kita bisa bertemu dengan banyak orang, ngobrol-ngobrol, terus ya cerita-cerita lah tentang gimana rasanya di organisasi ini, terus prokernya kayak gimana, terus ya banyak lah. Terus juga selain itu karena untuk di kuliah ini kan lingkupnya lebih luas ya dibandingkan dengan SMA. Jadi aku merasakannya ya di organisasi kuliah ini kita bisa bertemu dengan orang-orang yang macam-macam dan juga yang hebat-hebat. Yang macam-macam bukan maksudnya aneh-aneh ya, maksudnya beragam gitu. Karena lingkupnya lebih luas ini kita bisa kemungkinan kita bertemu dengan orang-orang yang hebat ya lebih banyak. Contohnya itu bisa ketemu sama Mas Ade Rizky Supaikoro, terus ada Mbak Kije juga, terus Mas Yomas, terus juga Mas Aji dan lain-lain. Nah itu juga bisa kalau kita bertemu dengan mereka, orang-orang hebat itu tersebut, dan kita bisa mengambil nilai positifnya dan kita bisa jadikan mentor, ya itu bisa merupakan salah satu ajang tempat kita untuk mengembangkan diri kita. Gitu aja sih kalau dari aku. Wah, jadi nggak sabar kuliah offline nih Kak. Nah, kalau menurut Kak Hanif sendiri gimana? Mungkin jawabanku cenderung berbeda ya, dan juga lebih pendek dari Kak Mika, Kak Eksa. Soalnya kan juga aku baru setahun kan masuk organisasi, dan itu juga emang dari awal kuliah juga udah online gitu. Jadi belum ngerasain yang namanya kuliah tatap muka,
berorganisasi secara langsung itu yang tatap muka, yang offline. Mungkin kalau dari aku tadi sih sama sih, ada beberapa yang sama Kak Eksa. Yang terutama kerasa banget sih kalau misal dibandingin sama SMA itu ya. Soalnya kalau SMA kan, kalau aku sendiri itu kan SMA-nya di tempat tinggalku kan, maksudnya di Cilacap. Jadi kayak ya ketemunya orang-orang Cilacap lagi gitu. Kayak kulturnya kan masih banyak yang sama. Nah, sementara kalau di organisasi di kuliah itu, kalau yang sekarang aku alamin sih kayak bisa kenal orang banyak sih. Dari berbagai latar belakang, berbagai kemampuan, dan sifat sikap yang berbeda-beda itu. Nah, terus aku juga ngerasa kayak dari mereka semua itu, aku jadi belajar banyak tentang orang lain gitu, tentang berhubungan dengan orang lain, tentang berorganisasi, bekerja sama dengan orang lain. Jadi ya emang kalau dibandingin sama SMA sih beda jauh sih, tapi yang jelas lebih asik di kuliah. Udah sih itu aja. Oh gitu ya Kak, jadi benar-benar kayak di kuliah itu kulturnya berbeda sama yang di SMA, jadi lebih banyak mengenal orang yang beragam ya Kak? Iya, kalau menurutku gitu. Oke Kak, terima kasih untuk jawabannya. Lanjut ya Kak, kalau menurut kakak yang selama ini aktif organisasi itu sibuk nggak sih? Terus kira-kira mengganggu waktu kuliah nggak? Bisa dari Kak Hanif terlebih dahulu, silakan. Kalau menurutku sibuk, kalau sibuknya orang kan beda-beda, tapi menurutku ya sibuk, cuma kan sibuknya itu sibuk yang bermanfaat gitu loh. Jadi kayak ya nggak apa-apa sibuk selama kegiatan yang positif dan bermanfaat, kalau aku mikirnya gitu. Nah terus mengganggu waktu kuliah nggak? Nah kalau mau jujuran sih ya sedikit banyak ya agak terganggu sih, cuma kan kalau waktu kuliah sisanya kan ada waktu luang gitu kan, cuma yang lebih banyak keganggunya sih kayak waktu luang. Tapi ya sebenarnya kalau dibilang keganggu ya nggak keganggu sih, soalnya kan emang aku sendiri udah mutusin buat masuk organisasi, udah tahu kayak resikonya nanti bakal ada waktu yang terambil buat organisasi kayak gitu. Jadi ya fine aja kalau menurutku, sibuk tapi bermanfaat dan tidak merugikan itu. Sibuknya jadi bermanfaat gitu ya, mengisi waktu luang ya Kak? Yoi, bener banget. Oke, jadi mengenai apa ya, kayak untuk bagi waktu dan juga apakah untuk ikut organisasi bakal ngambil waktu luang atau enggak. Kalau dari aku sendiri sih bukan mengambil ya, lebih tepatnya kayak bukan ngambil waktu untuk kuliahnya gitu, tapi malah yang ngambil waktu yang emang aku nggak ada kegiatan apa-apa. Jadi ya menurutku nggak terlalu ganggu sih. Ya, yang bakal mengganggu itu kalau misalnya kalian punya tugas, terus tugasnya itu kalian tumpuk-tumpuk di akhir kan. Nah, terus udah dekat waktunya deadline, ternyata dari organisasi bakal ada suatu acara ataupun misalnya kegiatan-kegiatan arsen lainnya, dan kalian terus banyak yang sambat di saat seperti itu. Jadi misalnya kita udah disediain waktu lama buat ngerjain tugas dan lain-lain, tapi karena ditumpuk-tumpuk dan akhirnya jadi berbarengan dengan kegiatan organisasi lainnya, terus ya pada ngerasanya kalau misalnya organisasi itu bakal bikin berat di kuliahnya, padahal ya enggak, karena kan organisasi juga enggak setiap hari bakal ada kegiatan terus kan, pasti ada saat-saatnya kita bekerja, saat-saatnya dari organisasi juga belum ada proker dan belum ada hal-hal yang harus dikerjakan. Jadi ya enggak bakal mengambil waktu sebanyak itu sih menurutku untuk ikut organisasi dan mempengaruhi kuliah kalian dan jadi misalnya nilainya jeblok banget gitu, ya enggak ada. Karena ya contohnya dari mahasiswa-mahasiswa lain yang ikut organisasi juga kan banyak yang berprestasi juga kan, masih banyak yang bisa ikut lomba, yang IPK-nya juga masih bagus. Jadi ya nggak bisa dijadikan patokan kalau misalnya ikut organisasi itu bakal jadi sibuk banget dan bakal mempengaruhi IPK ataupun nilai-nilai kalian. Gitu sih kalau dari aku. Oke, jadi tergantung kitanya sendiri ya Kak, sibuk atau enggaknya gitu, nanti mengganggu waktunya kuliah atau tidak itu tergantung kitanya sendiri gitu Kak. Ya, jadi itu pentingnya manajemen waktu ya. Jadi ya karena kalau kita bisa memanajemen waktu dengan baik, ya akhirnya kita bisa nggak sibuk gitu loh. Kita coba aja lihat misalnya dari, ini di luar kuliah ya, dari misalnya artis-artis yang udah besar gitu kan, mereka jobnya banyak banget. Ini aku lihat banget, mungkin dulu tuh Raffi Ahmad ya. Raffi Ahmad kan itu ada di TV mana ya. Itu
bakalan sibuk banget kalau dia nggak bisa manajemen waktunya dan ngatur-ngatur waktunya, apakah dia harus di live di sini atau ngisi acara di sini gitu. Jadi ya yang paling penting ya kita manajemen waktu aja, karena sesibuk apapun kalian itu pasti kalian ada waktu luang yang nggak kepake loh. Nah, misalnya kita menemukan waktu luang itu ya kita pakai aja buat ngerjain hal-hal tertentu yang misalnya emang ada deadline-nya gitu, ataupun yang emang sudah ditugaskan kepada kita. Kalau misalnya pas ada tugas baru dikasih tadi dan misalnya pas saat itu kamu juga lagi slow, ya udah kamu kerjakan aja tugasmu dulu. Siapa tahu kan di hari-hari selanjutnya ataupun beberapa jam kemudian kamu dapat tugas yang berat lagi gitu kan, bebanmu sudah berkurang satu karena sebelumnya kamu sudah mengerjakan tugas itu. Itu sih dari aku. Nah, oke. Tadi kan ngomongin manajemen waktu nih, Kak. Nah, ada nggak sih cara atau trik untuk membagi waktu antar kuliah dengan organisasi itu gimana menurut Kak Eksa dan Kak Hanif nih? Mungkin dari Kak Hanif bisa menjawab dulu. Kalau menurutku tips atau triknya itu apa ya? Ya kalau menurutku sih kalau misal udah kamu dapat tugas gitu, kerjain dulu langsung misal kamu lagi waktu luang. Terus mungkin kayak yang ya itu sih di list mungkin kayak misal apa yang harus kamu to-do list ya namanya ya, yaitu apa yang mau kamu kerjain. Terus kira-kira ya intinya itu sih, jangan nunda-nunda kalau emang kamu lagi slow gitu, intinya kerjain sebisanya. Soalnya kalau aku mending punya waktu luang di belakang daripada punya waktu luang di depan tapi ntar pas di belakangnya dikejar-kejar. Itu sih kalau aku. Jadi intinya kalau ada tugas kuliah langsung dikerjakan pas ada waktu luang. Kalau emang benar-benar ada waktu luang langsung dikerjakan aja gitu ya, Kak? Benar, jangan ditumpuk baru dikerjain satu di belakang. Waduh, itu susah sih. Kakak kejar deadline ya, Kak? Iya, nanti kalau dikejar deadline susah larinya. Terburu-buru dong, Kak. Ya udah lanjut ya, Kak. Untuk Kak Eksa tuh gimana jawabannya? Oke, tentang dikejar-kejar tadi atau tentang yang bagi waktu ini? Tips membagi waktunya, Kak. Oke, jadi kalau untuk tips membagi waktu ya, jadi ya mungkin tadi udah tak sebutkan sedikit ya di pertanyaan sebelumnya itu, di jawabanku sebelumnya. Kalau misalnya ya udah kerjakan duluan aja di depannya, karena ya aku bisa ngomong kayak gitu karena sudah pernah merasakan ya rasanya ngerjain beberapa tugas di akhir dan ternyata banyak tugas-tugas dadakan yang juga muncul-muncul. Nah itu aku pernah sampai nggak tidur pokoknya 2 hari tapi itu untuk full ngerjain tugas dan juga kuliah loh. Nah itu kan rasanya mesti nggak enak banget toh. Jadi ya kalau ya tadi seperti yang bilang Hanif itu, kalau bisa ya mending nggak punya waktu luang di awal daripada nggak punya waktu luang mending punya waktu luang di akhir daripada punya waktu luang di awal dulu. Karena ya itu kalau punya waktu luang di akhir kadang-kadang ya bisa kepake gitu buat deadline yang selanjutnya. Jadi bisa siap-siap buat ada kayak misalnya ada tugas-tugas dadakan dan lain-lain gitu sih menurut aku. Oke, Kak, makasih banyak untuk jawabannya. Lanjut ya, Kak. Menurut Kakak seberapa penting sih organisasi itu? Dan keuntungan apa yang bisa didapat dari organisasi yang Kakak ikuti? Jawabannya dari Kak Hanif terlebih dahulu mungkin, silahkan. Kalau menurutku sih pentingnya bagi seseorang itu beda-beda ya. Mungkin menurutku itu penting, tapi menurut beberapa orang nggak penting itu. Tapi kalau menurutku pribadi, organisasi di kuliah ini menurutku sangat penting sih. Kenapa aku bilang gitu? Soalnya emang kayak benefit-benefit yang didapatkan itu emang banyak dan benar-benar bermanfaat. Nah mungkin kayak ada yang mikir apaan orang itu juga ntar juga bisa dapat, tapi menurutku beda kayak semisal kamu ngelakuin sekarang, mungkin apa yang kamu dapat itu 5 tahun lagi apa berapa tahun lagi itu kan nggak ada yang tahu. Jadi menurutku pentingnya berorganisasi di kuliah. Nah itu juga keuntungannya menurutku yang jelas, ini sih yang jelas yang semua orang tahu sih, yang jelas itu relasi sama pengalaman. Nah relasi ini kan kalau cuma asal kenal gitu ya sekali ketemu bisa, cuma kan orang-orang kan pengennya kita membangun relasi yang baik dengan orang lain. Jadi kalau misal kita udah ikut organisasi sekarang, kita memiliki hubungan atau relasi yang baik dengan seseorang, itu kan
lebih enak gitu kan daripada cuma sekali kenal gitu. Kalau kita ikut organisasi kan komunikasinya kita kan lebih dekat sama orang lain, nggak cuma yang sekali chat. Terus juga pengalaman yang didapetin itu kayak menurutku kayak benar-benar bermanfaat banget sih. Soalnya kayak semisal nih aku kan orangnya kan kayak suka motret kayak gitu. Nah terus kalau semisal ditaruh di bagian teknisi yang ngurusi sound, terus ngurusin streaming, Zoom kayak gitu, itu aku belum pernah. Tapi dengan aku bergabung di organisasi aku jadi belajar kayak gitu. Meskipun mungkin ilmu itu nggak kepake di periode sekarang, tapi kan nggak tahu juga kalau semisal 1 tahun 2 tahun lagi aku butuh ilmu itu. Jadi dengan pengalaman di organisasi itu sangat membantu. Kalau menurutku sih basicnya itu 2 sih, keuntungannya 2 itu, yang relasi sama pengalaman. Lainnya sih masih ada, tapi mungkin biar nanti Kak Eksa aja yang nambahin gitu. Oke, baik. Jadi setiap orang itu berbeda penting atau tidaknya ya Kak. Tapi dengan masuk organisasi itu pasti bisa menambah pengalaman dan relasi nih teman-teman. Nah kalau menurut Kak Eksa sendiri gimana nih? Oke, jadi ya emang tadi ada disebutkan tergantung dengan kepentingannya, apa yang ingin dia dapat tuh dari organisasi apa gitu. Jadi kalau misalnya dia ingin mendapat hal ini tapi ternyata di organisasi dia mendapatkan hal tersebut, ya dia bisa menganggap organisasi itu nggak penting. Tapi kalau misalnya kita rinci satu-satu ya, misalnya kalian minat untuk supaya mendapatkan nilai yang bagus dan pengen kuliahnya itu nggak terganggu dulu sama organisasi. Nah, di akhir kan misalnya kalian dapat nilai IPK 3,8 gitu. Tapi nanti di riwayat organisasi kalian kosong, kepanitiaan kosong, terus prestasinya kosong, dan lain-lain kosong, jadi cuma ada nilai IPK 3,9. Ya pastinya HRD dari perusahaan itu bakal nilai, ini anaknya kok dapat nilai top, tapi nggak pernah punya pengalaman lain di luar. Apakah dia nggak bisa bersosialisasi dengan orang-orang yang di dekatnya, atau misalnya nggak pernah ikut bersama dalam tim gitu kan, dalam kepanitiaan gitu. Ya itu pasti bahkan jadi pertimbangan juga buat mereka menilai orang tersebut kan. Jadi ya kita dengan ikut organisasi bisa mendapatkan hal tersebut. Jadi kita punya CV yang lebih bagus, ikut banyak kepanitiaan gitu. Bisa juga jadi misalnya di riwayat organisasi itu juga bisa nambah-nambah loh. Terus kalau misalnya kita berminatnya di bidang kayak penelitian, penelaraan gitu, kayak Mas Randy Novianto gitu kan yang menang beberapa penghargaan, ya itu kita juga bisa dapat juga dari organisasi, tapi mesti yang fokusnya kan juga berbeda kan. Misalnya itu di Kristal, Mas Randy kan juga termasuk pengurus di Kristal ya. Nah, mengapa aku bilang itu penting? Karena kalau kalian misalnya ingin ikut suatu lomba, karena kebanyakan lomba di kuliah ini kan pasti tim-tim gitu kan. Nah, kalau kalian nggak ikut organisasi dan cuma buat tim-tim dengan orang terdekat aja, ya mungkin ada kemungkinan bisa menang. Tapi kalau kita ikut organisasi yang fokusnya emang di penelaran atau penelitian itu kan mesti orangnya yang minatnya juga di hal-hal tersebut kan. Jadi ya bisa untuk kerjasama ya dalam melakukan penelitian ataupun lomba-lomba yang berbau tentang akademik itu kan bakal membantu kita juga gitu. Jadi kita bisa memiliki potensi yang lebih besar untuk memenangkan lomba tersebut. Terus kalau misalnya kalian nih pengen fokusnya di mengembangkan di kewirausahaan gitu, misalnya beberapa anak manajemen atau akuntansi ataupun anak jurusan lainnya yang punya usaha dan ingin mengembangkan manajemennya gitu, usahanya. Mungkin kalian mikirnya kalau ikut organisasi nanti kita nggak bisa ngurusin usaha kita nih, jadi nggak berkembang gini. Nah, sedangkan ada UKM Inspire yang bisa mewadahi hal-hal tersebut gitu. Nah, dilihat aja dari anak-anak Inspire itu ya kebanyakan mempunyai usaha semua, tapi kenapa mereka memilih untuk ikut dalam organisasi tersebut? Karena ya mereka sadar kalau misalnya mereka ikut dalam organisasi ataupun hal-hal lainnya ataupun kepanitiaan lainnya, mereka bisa mendapatkan sesuatu. Karena ya dalam organisasi itu yang kita dapat nggak cuman pas ada proker gini kita dapat apa, terus ada kelas ini kita dapat apa, tapi ya dari hal-hal kecil sebatas misalnya ngobrol ataupun rapat gitu. Karena ya bakal banyak yang bisa kita dapat dari hal-hal tersebut. Karena kan di Inspire mesti tempatnya berkumpul orang-orang yang bisa berwirausaha ataupun yang sudah mulai mempunyai usaha gitu. Jadi ya kita bisa berbagi pengalaman di sana. Jadi misalnya contohnya
dari ketua Inspire yaitu Mas Andin, itu ya memiliki usaha di bidang konveksi ya. Itu kita bisa tanya-tanya aja caranya untuk mulai konveksi itu gimana, terus untuk nyari pasarnya bagaimana, karena kan ya kalau kita baru mulai bingung kan untuk nyari pasarnya gimana. Jadi ya dengan ikut organisasi kita bisa belajar hal-hal banyak lah yang nggak ada di perkuliahan ataupun nggak bisa kita dapatkan sendiri, yang harus kita dapat dari orang lain loh. Nah sedangkan untuk di Hima dan misalnya organisasi eksekutif lainnya kayak Hima, BEM dan DPM gitu yang legislatif, ya memang nggak ada kayak terfokus langsung ini di bidang apa gitu, karena kan untuk Hima dan BEM itu mau ada semuanya loh. Jadi ada yang penelitian, ada yang penelaran, dan juga ada yang kewirausahaan. Jadi kita lebih poweran gitu loh untuk belajar di Hima. Jadi ya selain bidang-bidang penting yang bidang-bidang tertentu yang spesifik itu, kita juga mendapatkan hal-hal lainnya kayak misalnya cara untuk mengorganisir orang lain atau gimana menjadi pemimpin gitu kan juga bisa kita dapat dalam organisasi. Terus seperti yang dibilangin Hanif tadi, bisa mendapatkan skill-skill yang tertentu kayak misalnya di streaming gitu. Aku juga dapatnya itu dari salah satu kepanitiaan, karena ya aku dituntut untuk bisa melakukan hal tersebut. Jadi ya itu menjadikan nilai plus yang bisa dinilai dari aku loh. Jadi misalnya aku bisa mengoperasikan Zoom, terus bisa streaming dan juga bisa nyeting sound. Jadi banyak yang minta tolong ke aku, dan ya aku juga diberikan HR gitu loh, jadi untuk telah melakukan hal tersebut. Contohnya aku sudah pernah membantu dosen, terus membantu teman-temanku dari prodi lain atau dari organisasi lain. Nah itu juga menjadi keuntungan lainnya, yaitu kita bisa mendapatkan cuan dari ikut organisasi ini. Jadi kita bisa mengembangkan skill, dan kita bisa membagikan skill-skill tersebut kepada orang lain ataupun memberikan manfaat dari apa yang kita punya ke orang lain, ya kita bisa mendapatkan cuan dari hal tersebut. Terus ya pokoknya macam-macam lah, tergantung kalian menyikapinya, bagaimana kalian menganggap itu sebuah keuntungan atau bukan, ataupun kalian malah menganggap yang sebenarnya keuntungan itu merupakan kayak kekurangan dari ikutnya organisasi. Gitu aja sih dari aku. Oke Kak, jadi kayak kalau kita ikut organisasi itu keuntungannya banyak sekali ya Kak. Dari yang menambah skill, terus menambah relasi, menambah pengalaman, dan banyak lagi tergantung cara kita menyikapinya ya Kak. Ya, jadi ya tergantung kita nganggapnya kayak gimana lah untuk menyikapi apa saja yang kita dapat di organisasi. Kalau kita misalnya nganggapnya kita cuma dapat capek, terus gini, terus kayak nggak punya waktu luang, terus ya jadi kayak sebenarnya tuh banyak hal-hal yang kita dapat loh dari organisasi, cuman karena mungkin kebanyakan orang lebih fokus ke capek dan nggak dapat waktunya tersebut, jadi ya manfaat yang kalian dapatkan tuh jadi tertutupi, jadi kalian nggak sadar kalau sebenarnya kalian mendapatkan manfaat tersebut. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Nah, kita ke pertanyaan yang terakhir nih Kak. Ada nggak sih Kak tips-tips khusus buat para mahasiswa yang sekarang masih pada bingung nih untuk memilih organisasi? Nah, kira-kira gimana biar nantinya mereka itu tidak salah memilih organisasi? Mungkin dari Kak Eksa atau Kak Hanif ada yang mau menjawab dulu nih. Mungkin dari Kak Hanif. Ya, Kak Hanif. Oke. Ini menarik sih, maksudnya kayak masih, kalau aku lihat masih banyak orang yang ragu-ragu gitu kan mau milih organisasi. Jadi jujur-jujuran aku juga dulu sempat ragu untuk pemilihan keputusan ini, tapi sih bukan milih organisasi, tapi masih ada hubungannya sama organisasi. Terus aku cerita kan ke teman dekatku, terus ya aku bilang aku kayak pengen tapi nggak pengen, ya gitulah, masih namanya orang ragu-ragu gitu kan. Terus dia kasih suruh aku gini, coba kamu buka Excel, kalau nggak Word bikin tabel yang terus kan dua itu kan kanan kiri. Misal kiri itu yang kamu dapetin kalau kamu nggak ikut organisasi, yang kanan itu yang kamu dapetin kalau kamu ikut organisasi gitu. Jadi kayak jadi emang kayak benar-benar jadi gambaran banget gitu loh, apa yang kamu dapetin kalau kamu ikut sama apa yang kamu dapetin kalau kamu nggak ikut, plus minusnya gitu lah, kurang lebihnya gitu. Dan itu sih menurutku membantu banget, tapi juga dalam nulis itu juga harus fair gitu loh, kayak emang yang benar-benar bisa didapetin tanpa ditambah-tambahin, tanpa hiperbola kayak gitu. Itu menurutku sih berguna banget sih biar nggak ragu-ragu.
Terus juga mungkin kalau masih bingung milih organisasi, bisa cerita ke teman-teman terdekat yang tahu kamu. Terus sekalian tanya-tanya, aku cocok nggak ya di sini, aku cocok nggak ya di sini. Nah terus kan organisasi jelas ada itunya kan, sebelum open recruitment itu, sebelum kaderisasi pasti ada kayak kontak personnya. Tanya-tanya aja di situ, nggak perlu malu-malu. Misal misal ada yang mau join departemennya bingung, tanya aja departemen ini ngapain ya, departemen ini ngapain ya. Kalau enggak, aku ngerasa aku punya skill di ini, menurut kak ini cocoknya aku masuk departemen apa ya, itu juga bisa. Jadi ya sebenarnya itu sih, sebenarnya biar nggak salah milih ada banyak cara, konsultasi ke teman yang tadi aku bilang lah, intinya itu. Terus juga jangan apa ya, jangan pernah ragu sih menurutku. Kalau misal kamu udah ngerasa yakin, ya udah langsung, jangan ditarik ulur lagi, soalnya nggak enak tau ditarik ulur. Udah sih dari aku itu. Oke, jadi harus dipertimbangin benar-benar nih ya Kak. Dan sharing ke orang lain itu juga sangat membantu, apalagi teman dekat nih ya kan Kak. Iya bener banget. Soalnya kan kita ngerasa kayak si dia ini paham tentang karakter kita, sifat dan sikap kita gitu. Jadi cocok lah harusnya. Oke, sangat cocok sekali ya Kak. Kalau menurut Kak Eksa gimana nih? Oke, jadi kalau menurutku ya untuk milih organisasi, untuk milih, jadi kayak gimana ya? Milih tuh bukan maksudnya organisasi ini bagus, organisasi ini jelek. Ya kayak semua organisasi itu sama adalah bagus. Cuman kan ada tujuan yang ingin disampaikan dari organisasi tersebut. Nah, tujuannya yang pas dengan tujuanmu untuk yang ingin kamu dapatkan di organisasi itu apa? Jadi kalau misalnya di Hima kan ingin fokus kepada prodi kan. Nah, kalau kamu ingin fokus ke dalam prodi ya kamu bisa ikut Hima. Kalau ingin misalnya fokus ke pengembangan fakultas dan jaringan ke fakultas lainnya, kamu bisa ikut BEM. Terus kalau misalnya ingin fokus di beberapa bidang kayak misalnya ke keagamaan, terus ada kewirausahaan dan juga penelitian, ya bisa fokusnya ke Alphatik, Inspire ataupun Kristal. Nah, gimana sih cara untuk misalnya dapat, misalnya aku cocok masuk sana nggak ya, aku cocok masuk sini nggak ya, terus aku masuk departemen apa gitu, cocok nggak ya. Nah, kalau misalnya mungkin katanya Hanif tadi kan tanya ke teman-teman dekatnya gitu ya, nah itu juga bisa, tapi itu cuma berlaku ke angkatan 2020 kan, yang sudah ada teman misalnya di organisasi gitu loh. Ke angkatan 2021 yang baru masuk dan dari teman-temannya juga belum ada kayak gini, kayak bayangan besok di dalam organisasi ini tuh kayak gimana aja. Ya kalian kan waktu masuk di UNY ini kan ada PPSMB dan PKKMB. Nah, mesti kan ada kakak-kakak pemandunya kan. Kalian tuh boleh loh tanya langsung ke kakak pemandunya itu gimana rasanya masuk di organisasi ini, ikut kepanitiaan ini. Terus juga mungkin kan dari aksi kemarin kan udah nyediain ya kayak platform buat kita kenalan dan kayak ngobrol-ngobrol dengan kakak-kakak tingkat kalian. Ya kalian bisa manfaatkan hal tersebut untuk juga tanya-tanya ke kakak tingkat kalian kalau misalnya ikut Hima kayak gimana, terus ikut BEM kayak gimana, ikut kepanitiaan ini kayak gimana. Jadi ya dengan memanfaatkan relasi kalian tuh ya kalian bisa tanya-tanya dulu untuk menilai apakah kalian cocok masuk di organisasi ini atau untuk memilih organisasi mana yang cocok untuk kalian. Nah, terus mengenai itu kan tadi dari pandangan orang lain ya. Nah, kalian juga harus mempertimbangkan pandangan dari diri kalian sendiri. Kalau misalnya kalian udah misalnya buntu gitu, bingung mau milih yang mana, kayak nggak ada pandangan sama sekali ya, gunakanlah pandangan dari orang lain. Tapi kalau misalnya kalian masih ada kayak keinginan untuk misalnya aku ingin masuk Hima, aku ingin masuk BEM, aku ingin masuk Kristal ataupun Alphatik ataupun Inspire, ya kalian harus kayak gimana ya, jangan ragu-ragu dulu, kayak ditegaskan kalian tuh pengennya maunya di mana, karena kan ya yang ngambil keputusan terakhir bakal di kalian kan. Jangan nanti misalnya kalian tanya ke teman kalian terus udah masuk Hima aja atau masuk mana organisasi yang lain-lain dan ternyata kalian menyesali hal tersebut dan salahkan ke teman kalian. Ya jangan kayak gitu, itu teman kalian udah kayak susah-susah ngasih saran dan ngasih penjelasan, tapi kan keputusannya kan jelas ada di kamu kan. Jadi ya kalau misalnya kamu telah memutuskan sesuatu dan ternyata kamu menyesali hal tersebut, jangan salahin yang menyarankan hal tersebut kepada kamu, tapi yang ke kamu sendiri, karena kamu yang telah membuat keputusan tersebut.
gitu sih kalau dari aku. Jadi kayak pandangan dari orang lain tetap penting, tapi kita juga harus menegaskan lagi kita tuh inginnya seperti apa dan mantapkan pilihan kalian. Baik, terima kasih Kak Eksa. Nah, itu tadi nih tips-tips dari Kak Eksa dan Kak Hanif Sobat Aksi. Jadi, jangan lupa dicatat biar selalu ingat agar nantinya ketika masuk organisasi itu tidak bingung lagi nih. Sebagai closing ya Kak, mungkin dari kakak-kakak bisa menyampaikan pesan buat para mahasiswa, terutama mahasiswa baru yang akan menjadi calon pengurus organisasi di periode tahun depan, dan gimana sih caranya untuk tetap menjalin atmosfer yang baik di organisasi itu Kak. Dari Kak Eksa dulu mungkin. Oke, jadi mungkin ini lebih fokus ke teman-teman angkatan 2021 ya yang baru masuk di FEU ini. Jadi pesanku ya ini aja sih, jangan takut dan cobain aja, karena ya kebanyakan yang aku lihat dari angkatanku sendiri dan angkatan bawahku, yaitu mereka pada takut loh untuk mencoba masuk organisasi ataupun menjadi suatu bagian dalam kepanitiaan ataupun organisasi. Nah, sedangkan pas akhir-akhirnya mereka tuh kayak ada yang juga misal kok aku nggak berani ikut ya, mbok kemarin aku ikut daftar, mbok kemarin aku ngapain gitu, ya itu banyak juga. Jadi ya pesanku, coba aja untuk daftar dan ikut dalam suatu organisasi ataupun kepanitiaan, karena ya pokoknya kalian nggak bakal nyesel, bakal banyak ada kegiatan-kegiatan seru yang ada di dalamnya. Karena mungkin yang kalian lihat di IG Hima itu cuma proker-proker terus aja, padahal ya ada kegiatan-kegiatan lain yang seru yang nggak kami publis di IG karena lebih bersifat untuk organisasi aja kan. Jadi ya jangan takut buat ikut organisasi lah, gitu aja. Intinya harus berani mencoba ya Kak. Ya, jadi ya seorang manusia itu harus berani mencoba, karena kalau kita hanya punya ide aja ataupun pemikiran aja dan nggak berani menumpahkan hal tersebut ke dunia nyata gitu ya, kalian nggak bakal maju-maju. Misalnya kalian pengen, ini contoh sederhana aja ya, aku pengen minum guys gitu, tapi kan nggak berani minum ya, kalian bakal haus selamanya dan akhirnya dehidrasi terus kan meninggal kan. Nah, jadi ya hanya dengan karena kita nggak berani nyoba kita bisa meninggal gitu, contoh paling sederhana dan paling darknya. Jadi ya seperti itu. Oke Kak, makasih Kak. Dari Kak Hanif mungkin gimana? Kalau dari aku mungkin pesannya ya kurang lebih sih sama yang disampaikan sama Kak Eksa gitu kan. Ya intinya jangan takut lah, jalanin dulu aja. Maksudnya kalau misal organisasi itu benar-benar nggak enak, pasti nggak bakal ada yang daftar. Itu sih, simpelnya kan gitu. Ya itulah demand supply lah, kasarannya gitu. Organisasi butuh pengurus gitu, terus juga pengurusnya juga mau, ya udah jadinya pada daftar gitu kan. Karena apa? Karena organisasinya itu enak dan juga tidak merugikan, kasarannya gitu. Terus juga pesannya ya jangan salah milih, pahami lagi organisasinya. Terus juga departemen atau sisinya diperdalamin lagi, maksudnya kayak jobdesknya ngapain kan, bisa tanya-tanya dulu kan, ada ke kontak personnya. Atau mungkin yang tadi sempat disinggung sama Kak Eksa, yang kalau kita kan punya proker PPSMB, PKKMB, terus juga Sikrap, itu kan kita kan udah kenal sama kakak tingkat gitu kan, yang jelas ada pengalaman di organisasi atau di kepanitiaan gitu. Terus juga satu lagi nih, gimana caranya untuk tetap menjalin atmosfer yang baik di organisasi? Menurutku sih dari komunikasinya harus yang rajin gitu, biar kita lebih akrab sama teman-teman pengurus yang lain. Terus juga kalau menurutku kalau udah akrab sih, insya Allah sih kayaknya sih kedepannya bakalan baik-baik aja sih. Kalau udah akrab itu nanti mau ngobrol-ngobrol enak, kerja bareng enak, nongkrong bareng enak gitu sih. Intinya komunikasinya yang harmonis gitu, akrab. Itu kalau dari aku. Oke Kak Hanif, terima kasih untuk jawabannya. Jadi kayak benar-benar balik lagi Kak, kita harus berani mencoba ya Kak. Ya iya betul. Oke Kak, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Eksa dan Kak Hanif yang sudah meluangkan waktunya nih untuk menjadi narasumber di podcast kali ini.
Mungkin cukup sekian ya Kak podcast kali ini. Semoga banyak memberikan manfaat terutama terkait kehidupan di organisasi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan nih Kak di podcast kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami teman-teman. Sekian dari kami teman-teman. Buat kalian semua, stay safe, stay healthy, dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.